Puji Tuhan. Katakan bersama saya dimanapun saudara berada, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saudara diberkati hari ini, saya percaya saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 13. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam kitab Keluaran, Musa pernah naik ke atas Gunung Sinai sebanyak 2 kali untuk menerima 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan. Pertama kali Musa naik ke atas Gunung Sinai, Musa menerima 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan. Kemudian Musa turun dari Gunung Sinai, Musa melihat anak-anak bangsa Israel membuat patung anak lembu emas dan mereka menari-nari di sekeliling patung anak lembu emas. Alkitab menceritakan bangkitlah murka Musa. Kemudian Musa memecahkan 2 buah loh batu di kaki Gunung Sinai. Kemudian apa yang terjadi? Allah memerintahkan kepada Musa untuk naik kembali ke atas Gunung Sinai untuk yang kedua kalinya. Allah berkata kepada Musa, pahatlah 2 buah loh batu yang sama seperti 2 buah loh batu yang sebelumnya. Karena aku mau menulis 10 hukum Tuhan sama seperti yang tercatat atau sama seperti yang tertulis pada 2 buah loh hukum yang sebelumnya. Kemudian Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk yang kedua kalinya. Di sini Musa menghabiskan waktunya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa, Musa berbicara kepada Tuhan, bahkan Musa sempat melihat Tuhan, tapi bagian belakangnya. Nah pertanyaan saya, apa yang dibicarakan Tuhan dan apa yang dibicarakan Musa? Kasih karunia. Kemudian Musa menerima 2 buah loh batu yang baru, Musa turun kembali dari Gunung Sinai. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik, Kejadian Keluaran pasal 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Di sini dikatakan kulit mukanya Musa bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kulit mukanya Musa bercahaya karena Musa telah berbicara dengan Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang dibicarakan mereka? Kasih karunia. Jadi kulit muka Musa bercahaya karena kasih karunia. Kebanyakan orang berkata, oh kulit mukanya Musa bercahaya karena kemuliaan hukum Taurat. Bukan. Alkitab mengatakan kulit mukanya Musa bercahaya oleh karena Musa berbicara kepada Tuhan. Apa yang dibicarakan? Kasih karunia. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Kalau saudara kembali ke ayat yang sebelumnya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa. Apa yang Musa lakukan? Yang menyelubungi mukanya. Katakan bersama saya, menyelubungi. Musa menyelubungi mukanya. Kenapa Musa menyelubungi mukanya? Supaya orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Perhatikan baik-baik. Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya. Kenapa? Karena Musa berbicara kepada Tuhan. Betul? Apa yang dibicarakan? Kasih karunia. Dengan kata lain, muka Musa bercahaya karena kasih karunia. Dan ingat baik-baik, siapa kasih karunia? Kasih karunia adalah seorang pribadi, Yesus. Musa turun, Musa menyelubungi mukanya supaya orang Israel nggak bisa melihat dengan selubung. Itu sebabnya sampai hari ini orang Israel tidak bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena ada selubung. Amin. Ayat berikutnya mengatakan begini. Perhatikan baik-baik. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-15. Bahkan sampai hari ini. Setiap kali orang Israel membaca perjanjian lama, membaca kitab Musa, mereka membaca tanpa disingkapkan.
Sampai hari ini, ketika orang Israel membaca kitab Musa, membaca perjanjian lama, mereka membaca tanpa disingkapkan. Disingkapkan tentang siapa? Tentang Yesus. Saya mau saudara mengerti, seluruh Alkitab saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya berbicara tentang Yesus. Kalau saudara ingat cerita tentang Abraham, ketika Allah mencobai Abraham, Allah berkata kepada Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yang paling kau kasihi. Bawa dia ke bukit Moria, persembahkan dia di sana. Apa yang terjadi? Keesokan paginya Abraham membawa Ishak. Ishak naik ke atas bukit, membawa kayu bakar di pundaknya. Ini semua menggambarkan tentang Allah yang begitu mengasihi anaknya. Dia tidak segan-segan memberikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini, naik ke atas bukit Golgota, memikul kayu salib. Amin. Semua Alkitab saudara berbicara tentang Yesus, semuanya. Bahkan cerita tentang Yusuf juga berbicara tentang Yesus. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi bapaknya. Bapaknya mengutus Yusuf kepada saudara-saudaranya di padang. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya menolak Yusuf, menjual kepada pedagang yang membawa dia ke Mesir. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi berkat untuk bangsa Mesir. Demikian juga dengan Yesus. Yesus adalah anak yang paling dikasihi bapaknya. Bapaknya mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini kepada saudara-saudaranya bangsa Israel. Tapi mereka menolak Yesus. Sehingga hari ini Yesus menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Menjadi berkat buat saudara, buat saya. Jadi sampai hari ini, setiap kali bangsa Israel membaca perjanjian lama, setiap kali mereka membaca kitab Musa, mereka membaca tanpa disingkapkan. Kenapa? Karena ada selubung. Selama selubungnya masih ada, mereka tidak bisa menerima warisan mereka. Perhatikan baik-baik. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Setelah Lot berpisah dari Abram, apa artinya Lot? Lot dalam bahasa Ibrani artinya fail, selubung. Setelah Lot berpisah dari Abraham, setelah selubungnya dilepaskan dari Abraham, apa yang terjadi? Apa yang Allah katakan kepada, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Pandanglah sekelilingmu. Setelah selubungnya dilepaskan dari Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Apa yang dia lihat? Warisannya. Amin. Timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi setelah selubungnya dibuka, Abraham baru bisa melihat warisannya. Jadi sampai hari ini, perhatikan baik-baik, sampai hari ini, setiap kali bangsa Israel membaca perjanjian lama, membaca kitab Musa, mereka membaca tanpa disingkapkan. Mereka tidak bisa melihat Yesus di dalamnya. Selama mereka tidak bisa melihat Yesus, mereka tidak bisa menerima warisan mereka. Kenapa? Karena ada selubung. Amin. 2 Korintus 4, perhatikan baik-baik. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa yang dimaksud dengan ilah zaman ini? Si jahat, iblis. Pertanyaan saya, dengan apa iblis membutakan pikiran orang sehingga orang tidak lagi melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus? Dengan apa? Dengan selubung. Apa selubungnya? Hukum Taurat. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 5, ayat 6, 2 Korintus pasal 3, di situ konstan menjelaskan tentang apa? Tentang hukum Taurat. Jadi selubungnya adalah apa? Hukum Taurat.
Dengan apa si jahat membutakan pikiran orang tentang Yesus. Sehingga orang gak bisa melihat Yesus. Dengan hukum Taurat. Sekalipun saudara Kristen, tapi kalau sampai hari ini saudara tetap hidup di bawah hukum Taurat, berpegang kepada hukum Taurat, maka saudara tidak akan pernah bisa melihat Yesus ketika saudara baca perjanjian lama. Sama seperti mereka, tidak disingkapkan. Selama saudara berpegang kepada hukum Taurat, ketika saudara baca perjanjian lama, saudara hanya melihat hukum Taurat. Saudara tidak bisa melihat Yesus di dalamnya. Dan saya mau kasih tahu sama saudara hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang tidak bisa melihat apa yang saudara lihat. Hanya Yesus yang bisa menyingkapkan kepada saudara, kepada saya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa iblis membutakan pikiran orang sehingga orang tidak bisa melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus? Karena iblis begitu takut kepada cahaya Injil kemuliaan Kristus. Iblis begitu takut. Istilahnya begini, kalau saudara sedang jalan sama pasangan saudara, ketika ada wanita cantik lewat, ketika ada laki-laki ganteng lewat, apa yang pasanganmu lakukan? Dia akan tutupin mata saudara. Gak boleh lihat. Kenapa? Karena pasangan saudara takut. Wanitanya cantik, laki-lakinya ganteng. Takut, kenapa? Takut saudara tertarik. Tapi kalau yang lewat, nenek-nenek, kakek-kakek, mereka gak peduli. Kenapa? Karena tidak menarik. Nah, perhatikan baik, kalau cahaya Injil, kemuliaan Yesus tidak menarik, kenapa sampai iblis membutakan pikiran orang? Supaya orang gak melihat. Kenapa iblis membutakan? Karena Injil begitu menarik. Yesus begitu menarik. Ketika Injil diberitakan, maka akan ada banyak orang yang datang kepada Yesus. Kalau saudara hari ini tahu, Injil begitu menarik, Yesus begitu menarik, tugas saudara, tugas saya adalah membuka selubung-selubung yang iblis taruh, yang membutakan mereka. Kita harus buka selubungnya, yang membutakan pikiran, mata, hati mereka terhadap Injil, terhadap Yesus. Saya mau kasih tahu, Injil begitu menarik. Yesus begitu menarik. Ketika Injil diberitakan, Yesus diberitakan, Yesus akan menarik banyak orang datang kepadanya. Kalau saudara lihat di dalam Injil, Yesus begitu menarik. Alkitab menceritakan, Yesus punya saudara sepupu yang namanya Yohanes Pembaptis. Betul? Yohanes Pembaptis berkata, dia satu-satunya orang yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yesus datang, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes adalah satu-satunya orang yang menerima pewahyuan tentang Yesus. Yohanes begitu pasti, begitu yakin, begitu teguh. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi sama Yohanes? Ketika Yohanes ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, Yohanes menjadi ragu sama Yesus. Dia mengutus murid-muridnya datang kepada Yesus untuk bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau kami harus menantikan yang lain? Pertanyaan saya, ketika Yesus diragukan, apakah Yesus marah? Tidak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, beritahukan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Orang kusta tahir, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Setelah Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena saat itu Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, setelah dia berkata kepada murid Yohanes, Yesus berpaling kepada orang banyak dan Yesus berkata kepada orang-orang begini, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Untuk melihat bulu yang ditiup angin kian kemari? Tidak. Untuk apa kamu pergi? Untuk melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus ada di istana. Jadi kalau begitu, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Untuk melihat nabi? Betul kataku. Kemudian Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Wow.
Inilah Yesus saudara, inilah Yesus saya. Dia baru saja diragukan sama Yohanes Pembaptis. Tetapi justru dia mengagungkan Yohanes Pembaptis. Amin. Inilah Yesus saudara, inilah Yesus saya. Yesus begitu indah. Itu sebabnya kenapa iblis begitu takut sama cahaya Injil. Kemuliaan Kristus. Kenapa? Karena Injil begitu menarik. Kemuliaan Kristus begitu menarik. Ini yang harus diberitakan. Beritakan Injil, tetapi sayangnya banyak gereja yang memberitakan Yesus yang berbeda. Gereja memberitakan Yesus yang murka, Yesus yang marah. Gereja tidak memberitakan Yesus yang penuh kasih karunia, penuh belas kasihan. Gereja hanya memberitakan Yesus yang menuntut, tidak memberitakan Yesus yang menyediakan. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi setiap kali Yesus buat mujizat, Yesus buat mujizat bukan untuk pamer, bukan unjuk kekuatan, bukan. Tapi setiap kali dia buat mujizat karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu sebabnya saya pernah sampaikan sama saudara, apapun keadaanmu hari ini, apapun tantangan yang saudara hadapi, jangan pernah berhenti datang sama Yesus. Tetap datang sama Yesus. Ketika saudara datang sama Yesus, saudara berdiri di hadapan seseorang yang hatinya bukan penuh amarah, hatinya bukan penuh murka, tapi saudara berdiri di hadapan seseorang yang hatinya penuh belas kasihan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. 2 Korintus pasal 3, perhatikan baik-baik. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Perhatikan baik-baik. Jadi seluruh Alkitab saudara berbicara tentang Yesus. Perjanjian baru jelas berbicara tentang Yesus. Perjanjian lama juga berbicara tentang Yesus. Tapi dalam perjanjian lama, Yesus disembunyikan dalam bentuk gambaran, dalam bentuk tokoh, dalam bentuk cerita. Itu sebabnya setiap kali saudara baca perjanjian lama, saudara harus bisa melihat gambaran tentang Yesus. Amin. Dan hanya Yesus yang bisa menyingkapkan kepada saudara. Itu sebabnya bagaimana caranya? Ayat 16 berkata begini, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Itu sebabnya sampai hari ini setiap kali saya mau baca Alkitab, saya selalu berdoa. Datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Tuhan, biarlah saya bisa melihat Yesus di dalam firman-Mu. Buka selubungnya Tuhan, sehingga saya bisa melihat Yesus dalam firman-Mu. Amin. Minta Tuhan buka selubungnya. Lihat Yesus dalam firman-Nya. Ayat 17, 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ayat 18 dikatakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ayat ini memberitahukan kepada saudara, kalau roh Allah, roh Kristus ada di dalammu, apa yang terjadi? Saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Ketika roh Kristus ada di dalam saudara, ayat yang ke-17, di situ terjadi kemerdekaan. Bukan hanya terjadi kemerdekaan, ketika roh Kristus ada di dalam saudara, saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apa artinya mencerminkan? Ingat baik-baik, cermin berbeda dengan kaca. Kalau kaca, saudara akan melihat tembus, pandang. Tetapi cermin, kalau saudara berdiri di depan cermin, apa yang saudara lihat?
saudara melihat dirimu. Betul? Tetapi Alkitab mengatakan, saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ketika saudara berdiri depan cermin, saudara akan melihat dirimu sendiri. Tapi waktu saudara buka selubungnya, saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara melihat kemuliaan Tuhan. Wow, tapi mungkin banyak di antara saudara yang berkata, Pak, waktu saya berdiri depan cermin, Pak, saya melihat saya sedang sakit. Hidung saya meler, mata saya merah. Saya melihat ada benjolan, Pak. Saya melihat saya sedang sakit. No. Itu bukan kebenarannya. Itu memang fakta. Medis mengatakan saudara sakit, tapi itu bukan kebenaran. Kebenarannya adalah saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus ada di dalammu. Yesus ada di dalammu, penyembuh ada di dalammu. Amin. Mungkin saudara bertanya lagi, kalau penyembuh dalam saya, kalau Kristus dalam saya, kenapa saya sakit? Kenapa saya nggak disembuhkan? Nah, ini yang menjadi masalah. Saudara baru disembuhkan kalau 8 ayat 18, perhatikan baik-baik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka perhatikan baik, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat ini memberitahukan saudara baru diubahkan, saudara baru disembuhkan kalau saudara memiliki kemuliaan Tuhan. Dan kebenarannya adalah kemuliaan Tuhan ada di dalammu. Kenapa? Kemuliaannya berasal dari roh. Roh Kudus ada di dalammu. Roh Kristus ada di dalam saudara. Amin. Itu sebabnya jangan lihat dirimu apa adanya. Saya lagi sakit. Saya masih ada benjol. Jangan lihat dirimu apa adanya. Tapi buka selubungnya. Lihat roh Allah ada di dalamku. Yesus ada di dalamku. Kemuliaannya ada di dalamku. Amin. Waktu saudara melihat dirimu, tidak apa adanya saudara. Tapi saudara buka selubungnya, saudara melihat roh Allah ada dalam saya. Kemuliaannya ada dalam saya. Apa yang terjadi ketika saudara menyadari roh Allah ada dalam saya? Ayat 17, di mana ada roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Amin. Ketika saudara tidak melihat dirimu apa adanya. Saudara buka selubungnya, saudara melihat roh Allah ada dalam saya. Yesus ada dalam saya, kemuliaan ada dalam saya. Di situ terjadi apa? Kemerdekaan. Kankermu hilang, tumormu hilang, jantung yang tersumbat dilepaskan. Dan Alkitab mengatakan saudara diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sehingga pada akhirnya saudara menjadi sama seperti Yesus. Amin. Ini saya mau kasih tahu sama saudara, ini cara yang terbaik untuk diubahkan. Ini cara yang terbaik untuk diubahkan. Kita diubah. Ini cara yang terbaik untuk diubahkan. Dari sakit menjadi sehat. Dari kekurangan menjadi diberkati. Ini cara yang terbaik untuk diubahkan. Ini cara yang terbaik untuk disembuhkan. Ini cara yang terbaik untuk diberkati. Bukan dengan ditumpangkan tangan. No, ini Kristen bayi. Dan saya berharap saudara jangan terus-terus menjadi Kristen bayi. Minta ditumpangin tangan, minta ditumpangin tangan. Tapi saya mau katakan ini cara yang terbaik untuk diubahkan. Ini cara yang terbaik untuk disembuhkan. Bagaimana caranya? Hanya menyadari. Buka selubungnya. Buka selubungnya. Amin. Hanya menyadari. Roh Kudus ada dalam saya. Setiap hari. Kristus ada dalam saya. Kemuliaannya ada dalam saya. Penyembuh ada dalam saya. Penyedia, Jehovah Jireh ada dalam saya. Amin. Alkitab mengatakan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan diam di dalam saya. Wow, ini cara yang terbaik. Apa yang terjadi? Saudara akan diubahkan. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Injil. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus berjalan ke sana kemari, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus berjalan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sampai-sampai sulit untuk bertemu dengan Yesus. Perempuan yang pendarahan, 12 tahun, dia harus hanya menjamah jubahnya. Orang yang lumpuh,
Teman-temannya harus angkut ke atap, buka atapnya, turunin. Dan mereka semua disembuhkan. Dan saudara dan saya hari ini tidak perlu melakukan seperti apa yang orang-orang lakukan di dalam Injil. Berbondong-bondong, berdesak-desakan. Kenapa? Karena sekarang Yesus yang mereka kejar, yang mereka berusaha untuk temui, sekarang Yesus ada di dalam saudara dan saya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, diam dalam saudara. Hari ini Yesus ada dalam saudara. Penyembuh di dalam saudara. Amin. Sumber berkat ada di dalam saudara. Saudara hari ini tinggal menyadari. Buka selubungnya. Buka selubungnya. Jangan lihat dirimu apa adanya. Amin. Apapun tantangannya hari ini. Buka selubungnya. Jangan lihat dirimu apa adanya. Tapi lihat dan setiap hari menyadari. Roh Kudus ada dalam saya. Roh Allah, Roh Kristus ada dalam saya. Kemuliaannya ada di dalam saya. Kenapa? Karena kemuliaannya berasal dari Tuhan yang adalah roh. Amin. Penyembuh ada dalam saya. Tabib di atas segala tabib ada di dalam saya. Ketika saudara menyadari roh Allah ada di dalam saudara. Alkitab mengatakan di mana ada roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Kankermu hilang. Tumor hilang. Jantung yang tersumbat bebas. Amin. Jadi hari ini mulai menyadari Yesus di dalam saya, Roh Kudus dalam saya, kemuliaan di dalam saya, akan terjadi kemerdekaan. Dan saya mau saudara mengerti, lebih dari itu saudara akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan sehingga pada akhirnya saudara menjadi sama seperti Yesus. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, ada hal praktis yang kita pelajari hari ini. Setiap hari, setiap pagi, selain daripada saudara mengatakan saya orang yang paling disayang sama Tuhan, saya orang yang dibenarkan karena iman, setiap hari, setiap pagi, bahkan setiap saat selalu menyadari Roh Kudus di dalam saya, Yesus di dalam saya, kemuliaannya di dalam saya, apa yang terjadi? Akan terjadi kemerdekaan. Apapun yang mengikat, yang buruk dalam tubuh akan dilepaskan. Penyakit dilepaskan, kekurangan dilepaskan, dan saudara akan diubahkan. Ini cara yang terbaik diubahkan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sehingga pada akhirnya saudara akan menjadi sama seperti Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya, Roh Kudus dalam saya. Yesus ada di dalam saya. Penyembuh ada di dalam saya. Saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari ini akan terjadi kemerdekaan. Kankermu hilang, tumormu hilang, jantung yang tersumbat disembuhkan. Amin. Ini cara yang terbaik untuk diubahkan dari sakit menjadi sehat, dari kekurangan akan diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Saya punya satu kesaksian, perhatikan baik-baik. Semakin banyak kesaksian yang masuk, nama Tuhan dipermuliakan. Kesaksiannya datang dari Ibu Suliana. Nama saya Ibu Suliana, saya rindu untuk berbagi kesaksian tentang kasih karunia Tuhan yang saya terima melalui khotbah-khotbah di channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Saya diperkenalkan kepada Bethesda Church oleh salah seorang sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, yang merupakan jemaat Bethesda Church. Saya setiap minggu menyaksikan YouTube Bethesda Church karena selama PSBB tidak diperbolehkan ibadah fisik di gereja. Saya mulai mendengarkan semua khotbah tentang kasih karunia Tuhan melalui Pastor Ivan Tanujaya. Saya ulang terus menerus untuk mendengarkan. Ketika saya terpuruk, teman saya ini mengingatkan bahwa pintu-pintu baik akan dibukakan di tahun ini. Saya hanya tertawa dalam hati sambil berpikir, apakah mungkin di saat saya mengalami kejadian yang benar-benar membuat saya takut, khawatir, sedih. Saya merupakan ibu single parent untuk 2 orang anak saya, bekerja di laundry kiloan dan salon. Dalam kondisi saya sekarang tinggal di dalam kompleks angkatan, dan saya menyewa rumah kecil yang terletak di atas kali untuk kami tempati. Di tahun 2017 saya membeli rumah cash seharga 453.750.000 dengan harapan pada saat jatuh tempo pembangunan, rumah di daerah Jakarta Utara ini sudah dapat kami tempati. Tetapi masuk tahun 2020, developer yang membangun rumah yang telah saya beli, tidak ada tanda-tanda pembangunan sama sekali. Lalu saya mulai curiga,
Dan akhirnya dengan susah payah saya mencoba menghubungi developer ini dan sulit untuk mendapatkan respon. Saat itu saya sadar bahwa saya telah ditipu oleh developer ini. Saya benar-benar tidak bersemangat, tertekan, down. Dalam pikiran saya merasa bahwa Tuhan menghukum saya atas segala dosa masa lalu saya. Tetapi sahabat saya menguatkan saya. Ia mengingatkan akan kasih karunia Tuhan Yesus yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Menyadarkan saya untuk mengubah pola pikir saya. Kalau sebelumnya saya orang berdosa menjadi orang yang telah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu saya mulai diperkenalkan dengan Bethesda Church, mulai mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Karena kasus penipuan yang menimpa saya ini, sebelumnya saya memandang diri saya sebagai orang yang berdosa. Saya mendengar khotbah Pastor Ivan, saya mulai percaya bahwa saya adalah orang anak yang disayang Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan berperang untuk saya. Tanggal 12 Juni 2020 saya mendapat laporan, saya membuat laporan ke pihak kepolisian. Yang selama ini laporan saya seperti kasus buntu dan uang tidak kembali dalam waktu dekat. Namun saya memilih tenang, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang saya lakukan dan inilah yang memberikan saya kekuatan. Di saat saya mengubah pola pikir saya bahwa saya adalah anak kesayangan Tuhan dan saya adalah orang yang dibenarkan oleh iman dalam Tuhan Yesus. Saya di situ kasus saya mulai ada titik terang. Saya diperkenalkan dan dibantu oleh anggota kepolisian dan developer mulai menghubungi saya. Luar biasa, ini bukan kekuatan manusia, ini kekuatan Tuhan. Berniat mengembalikan uang saya. Di tanggal 10 Agustus 2020, uang saya telah dikembalikan full oleh developer. Saat ini segala keadaan saya dipulihkan. Usaha laundry, saya kebanjiran orderan. Benar-benar Tuhan pulihkan segala yang telah hilang dari saya. Sampai saya terheran-heran oleh kuasa Tuhan. Walaupun rasa takut ada, tetapi dengan firman kasih karunia Tuhan, setiap hari yang saya dengarkan, saya menerima nafasnya Allah. Di situ segala berkat-berkat Tuhan tidak pernah berhenti untuk saya dan untuk anak-anak saya. Di saat banyak orang yang kehilangan pekerjaan, anak saya justru perusahaannya mendapat omset berkali-kali lipat. Karena semua orang sedang demam bersepeda. Dan setiap bulannya bonus dan gaji diberikan oleh perusahaannya. Sungguh ketika kita dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk kita, sangat luar biasa. Walaupun developer tersebut telah membawa lari uang saya selama 3 tahun. Walaupun kalau dihitung kerugiannya sangatlah besar, tapi Tuhan memulihkan saya. Walaupun saya hanya bekerja laundry baju kiloan, keuangan saya, keluarga saya diberkati berlipat-lipat kali ganda. Saya sangat bersyukur melalui kasus ini saya mengenal Bethesda Church dan mengenal Injil kasih karunia Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya percaya pintu-pintu yang baik yang telah dibukakan bagi saya, maka pintu-pintu yang baik pun akan terbuka bagi kita semua yang mengasihi Dia. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Karya-Mu yang besar yang telah Kau berikan melalui anak-Mu di atas kayu salib. Mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk selamanya menguduskan kami. Sehingga hari ini Roh-Mu yang kudus, Roh Kristus bisa berdiam di dalam kami. Dan kami percaya ketika Roh Kudus berdiam dalam kami, di situ terjadi kemerdekaan. Dan karena Tuhan adalah Roh, maka kami percaya ketika Roh Kudus ada dalam kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencerminkan kemuliaan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sehingga pada akhirnya kami menjadi sama seperti Kristus. Kami diubahkan dari sakit menjadi sehat. Kami diubahkan dari kekurangan menjadi diberkati. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.